Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Saputra dari kelas 11 MIPA 3 ingin melakukan praktikum gelombang bunyi. Sebelum saya melakukan praktek, di sini saya akan menjelaskan apa itu arti yang dimaksud dengan gelombang bunyi. Put a little bit of shit, put a little bit of shit, put a little bit of shit, put a little bit of shit. Gelombang bunyi adalah salah satu dari gelombang mekanik yang merambat dalam medium. Dalam hal ini, mediumnya adalah bisa udara, air, atau zat padat. Berdasarkan arah getarannya, bunyi termasuk ke dalam kelompok gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang merambat dengan arah getar searah perambatannya. Jadi di sini ada rangkumannya. Penerapan gelombang bunyi dalam teknologi dapat dimanfaatkan dalam berbagai keperluan. Penelitian di bidang kelautan, misalnya untuk mengukur kedalaman laut. Di bidang industri, misalnya untuk mengetahui cacat yang terjadi pada benda-benda hasil produksinya. Di bidang pertanian, untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian, dan di bidang kedokteran dapat digunakan untuk terapi adanya penyakit dalam organ tubuh. Penerapan gelombang bunyi dalam teknologi kelautan, untuk keperluan tersebut digunakan suatu alat yang bekerja berdasarkan prinsip pemantulannya, gelombang bunyi yang disebut sonar, sound navigation training. Penerapan gelombang bunyi dalam teknologi kedokteran, getaran gelombang ultrasonik yang berenergi rendah dapat digunakan untuk mendeteksi atau menemukan penyakit yang berbahaya di dalam organ tubuh, misalnya di jantung, payudara, hati, otak, ginjal, dan beberapa organ lainnya. Penerapan gelombang bunyi dalam kehidupan di bidang pertanian, ultrasonik berenergi rendah digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian, misalnya penyinaran biji atau benih dengan menggunakan ultrasonik dapat menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat dari biasanya. Tanaman kentang yang dirawat dengan radiasi ultrasonik dapat meningkat produksi panennya. Interferensi adalah fenomena perpaduan gelombang karena adanya dua buah sumber atau lebih. Interferensi terjadi karena adanya perbedaan jarak yang ditempuh dua buah gelombang ke suatu titik. Akibat dari interferensi membuat bunyi terdengar seperti kuat dan lemah secara berulang. Interferensi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah interferensi konstruktif, saling menguatkan sehingga menimbulkan bunyi yang kuat. Dan yang kedua, interferensi destruktif, saling melemahkan sehingga terdengar bunyi yang lemah. Di sini juga ada contoh soalnya. Dua sumber bunyi masing-masing menghasilkan bunyi dengan frekuensi 700 Hz dan 693 Hz. Maka dari perpaduan interferensi kedua bunyi ini selama setengah menit terdapat sejumlah, dan pembahasannya F1 sama dengan 700 Hz, F2 sama dengan 693 Hz, dan T setengah menit sama dengan 30 sekon. Gunakan persamaan pelayangan bunyi. Segitiga F sama dengan F1 dikurang F2. Segitiga F sama dengan 700 dikurang 693 sama dengan 7 Hz. Terdapat perbedaan frekuensi pelayangan sebesar 7 Hz, artinya terjadi 7 kali pelayangan dalam waktu 1 detik. Maka banyaknya pelayangan dalam waktu 30 sekon adalah 7 kali
7 kali 30 sama dengan 210 layangan. Oke. Sekarang saya akan melakukan prakteknya. Di sini kalian siapkan satu buah sendok dan 3 buah air, 3 buah gelas yang sudah terisi air. Kalian di sini isi airnya, volumenya harus berbeda supaya kita bisa mengetahui getaran bunyinya. Oke, kita coba yang gelas pertama dan gelas kedua dan gelas ketiga. Mengapa bunyi setiap gelas ini berbeda? Karena volume di dalam air ini akan terpengaruh oleh getaran atau gelombangnya. Jadi kesimpulannya, jika volume air di dalam gelas yang volume yang kuat, yang banyak, maka akan terjadi suara atau gelombang yang keras atau suara yang tinggi. Sedangkan volume air di dalam gelas yang sedikit, maka gelombang atau getarannya akan semakin besar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.